Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfisyari dengan NIM 210306128 dari kelas PTNB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu enzim dan bagaimana cara kerjanya untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana dari SPT MP. Untuk soal yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Jawabannya, struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalisis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu ada protein. Pada protein biasa sering disebut sebagai apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ini ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim, dan kedua ada gugus prostetik atau mineral. Contoh enzim yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. Untuk soal yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama, ada model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat pada sisi aktifnya. Gembok diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kuncinya. Lalu, enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Yang kedua, ada model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Jawabannya, yang pertama ada oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya ada eksokinase. Yang ketiga ada hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolis suatu substrat atau pemecah substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya adalah tripsin. Yang keempat ada liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya adalah piruvat dikarboksilase. Yang kelima ada isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya adalah maleat isomerase. Yang keenam ada ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalis bentuk ikatan tertentu, contohnya piruvat karboksilase. Untuk soal yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis, dapat merubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas struktur sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Kemudian yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis
molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Soal yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerja. Jawabannya, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi. Gambarnya terlihat pada gambar ini. Menuju bentuk reaktif yang disebut sebagai tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama, meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama adalah suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contoh enzimnya adalah pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebih, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya jika pH, suhu, dan konsentrat. Untuk soal yang ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukan senyawa intermediate atau B, C, D, dan seterusnya selama proses metabolisme terjadi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.